bikin syaratnya juga bisa. sama, gue juga nggak bisa Dalam aplikasi, syarat dalam aplikasi yang saya di sini diuraikan itu dalam kurungnya ada, ya kan? Mana itu dalam dijelaskan kurung? di situ. Apa ini bang? kamera, Kan bahasa sabar. asli. Bang, Nandar itu ngajak abang bahasa asli. Mana kata am di Iya. bahasa aslinya bang? Bang jangan menyesatkan kita bang. Aduh, mana kata am Karena di Bang bahasa Nandar aslinya? punya kepentingan untuk mempelintir ayat, ya. Loh. Serang Bang Nandar punya kepentingan untuk mempelintir ayat, maka yang diterjemahkan Bang Nandar hanya yang ini sudah ad hominem. Ini diam dulu, Anda sudah ad hominem ini. Dari tadi kita nggak pernah menyerang Anda loh. Anda ada kepentingan. Kalau gitu Anda ngapain diskusi sama dia? Pribadinya aja udah Anda serang, itu ad hominem namanya. Anda Gini sudah aja. menuduh Nandar. Nggak boleh. Gini aja begitu. biar gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kalau boleh istilahnya saling main pedang gitu ya, perang narasi atau perang skrip. Saya melihatnya begitu, Bang. Jadi sebenarnya jadi ya, kok jadi Yahweh kemana-mana Kak Rosi, sama terus. Jadi kok kemana-mana, kok jadi bahas Yahweh. Ini saya ulangi lah. Bang, karena gini, Bang. Iya, iya. Kalimat Saya refreshing dulu Kak Rosi. semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Bagi saya ini adalah paradigma berpikirnya Yahweh. Oh, jadi Kak Rosi ini anti Yahweh ya? Gimana lagi? Uni udah anti Yahweh nih. Tapi memang Sama Kak Rosi ini udah kenal. Kak Rosi ini bukan penyembah Yahweh. iya. Dia itu menyerang orang-orang yang menuhankan iblis yang dia katakan Yahweh itu. Baik. Dia ini penyembah Yesus. Saya emang nggak ada masalah Iya. dengan Kak Rosi. Enggak, Gitu. kalau itu urusan Kak Rosi. Lu nggak bisa biarkan gue istirahat di sini sebentar minimal Sabar 15 dulu, menit. sabar 10 Uni. menit. Tapi gini, aku kan di situ yang aku bahas bukan kata Yahweh ya. Jadi Kak Rosi kemana nih? Betul, Yang Bang. aku Ya, bahas Bang. bukan Yahweh Uni. Yang aku bahas nih, ini Uni biar Uni tahu ini kronologinya bagaimana. Jadi tadi Kak Rosi bahas dengan saya Matius 21:43. Kerajaan Allah akan dicabut dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada satu orang yang bukan Yahudi. Nah, Kak Rosi tadi sudah ini ya, sudah angkat bendera tadi. Katanya Nandar, saya pelajari dulu
nanti saya cari dulu gini-gini baru nanti dibahas lagi. Oke, skip aja Nandar. Oke, saya skip. Lalu saya tanya sama Kak Rosi. Kak Rosi, Bisa. sabar dulu. Aduh, sabar dulu. Diam. Dulu ya, Bang. Sabar dulu, Bang. Iya, Gantian. Bentar dulu lah, abang pun aneh. Orang lagi ngomong abang potong. Nanti kalau Iya, nggak kadang dihargain lupa nanti kita. nangis. Iya. Itu dia si Nandar ini nggak bisa dipotong ngomongannya, nanti dia lupa beleng-beleng palanya. Iya. Apa ya tadi? Emangnya Seripa dia pinter. Saya itu ilmunya di bawah Uniripa. Nah, tadi saya tanya gini ke Uniripa, Kak Rosi. Kak Rosi, dalam keyakinan Kak Rosi, Yesus datang kedua kali sebagai nabi atau sebagai Tuhan yang menghakimi? Sebagai Tuhan yang menghakimi, bukan seorang hamba. Bukan. Saya ulangi Kak Rosi. Yesus datang kedua kali sebagai nabi dan hamba atau sebagai Tuhan yang menghakimi? Uni sampai 2 kali Kak Rosi bilang sebagai Tuhan yang menghakimi. Lalu ini kronologinya ya Uni ya, biar Uni tahu juga. Lalu saya membacakan ayat ini. Ya, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Ya, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan diperangi dari umat kita. Ini dalam bahasa Ibraninya nih. Fehayah kol hanepes, bahwa bahwa setiap kol kulu kalau dalam bahasa Arab, bahwa setiap hanepes yang bernapas, aser yang lo tidak tisma mendengar, el kepada hanabi kepada nabi itu, hahu dan dia fenik retah meameha akan memerangi kita. Tadi aku tanya gitu sama Karosi. Karosi ini siapa? Kata Karosi, oh Yesus. Saya tanya Karosi, emang nanti datang Yesus jadi Tuhan atau jadi nabi? Jadi Tuhan, berarti bukan Yesus, hanya nabi. Nah, kata saya Karosi itu bukan Yesus tapi Nabi Muhammad. Di mana dalilnya? Nabi Muhammad memerangi. Nah, ini dalilnya. Oke, ini dalilnya. Ini mutafakun alaih. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah. Ini yang saya bahas sama Karosi, Uni. Makanya saya tanya, siapa nabi yang akan memerangi manusia apabila ucapannya tidak didengar? Karosi jawabannya Yesus. Masalahnya Yesus datang bukan sebagai nabi tapi sebagai Tuhan. udah Uni jujur ya Uni assalamualaikum Uni. Jujur gua ini lagi puasa, jadi gua lagi puasa. Gua itu mengontrol agar tenaga gua ini stabil. Serius. Coba diambil alih. Karosi, Udah pergi Karosi, aja sana, udah banyak kali Karosi, ceritanya. ini Ya. Uniripa dan saya ini adalah satu. Jadi kami udah sama Uniripa aja karena ilmunya lebih tinggi dari saya Uniripa ini ya. Jadi kalau pembahasan pasti nyambung. Silakan itu Uni. apa dipersatukan oleh Tuhan, janganlah diceraikan oleh manusia. Nah, iya. Kami nggak pernah bercerai, Kak. Kami tidak bercerai dalam keimanan. Saya mendoakan semoga Nandar tidak pernah murtad. Saya pun begitu. Jadi kami tidak bercerai karena iman ya. Karena Siap. bercerai di sini bukan masalah kawin, Kak, tapi pernikahan rohani, Kak. Pernikahan dalam satu kalimat la ilaha illallah, maksudnya adalah kami bersatu padu menyembah kepada satu ilah yang benar gitu. Baik. Karosi, rohmu sama Uni, aku ambil alih ke Uniripa. Ada yang bertanya, Nandar puasa apa? Saya puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Alhamdulillah sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan. Alhamdulillah. Ini cara saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berdebat kan, kalau di TikTok kadang-kadang lihat cewek bohai, lihat cewek seksi. Kita kan sebagai laki-laki birahi nih. Nah, bagaimana agar caranya saya diampuni oleh Allah? Saya puasa Nabi Daud alaihissalam, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Makanya Uni, ada keajaiban ketika saya puasa Nabi Daud. Uniripa saksinya. Uni, saya kan lagi puasa Daud. Tiba-tiba dalam hati saya, ya Allah, ini makan buka puasa sama apa ya Allah? Dah sama tahu tempe aja disyukuri, alhamdulillah. Tiba-tiba Uni yang ngasih Uniripa itu DM saya. Bang Nandar, Sherlock alamat. Aku tuh Allahu Akbar. Baru dalam hati gua bilang, ini buka puasa sama apa? Akhirnya makanan banyak itu dikirim dari
Taiwan atau Singapura itu ya. Lewat GoFood, Masya Allah. Padahal saya baru dalam hati nih, Allahu Akbar, kalau Allah sudah ngasih rezeki itu tidak diduga-duga. Nah, karena sekarang saya dari tadi debat, Uni tolong ambil alih ya, karena saya menjaga ritme tenaga saya juga supaya tidak terlalu terporsir. Kak Rosi, saya dan Uni Ripa Kak adalah Rosi satu narasumber ya. narasumber Kak Rosi lah, di boleh. sini narasumber ya. Kak Rosi dari narasumber sama seperti saya. Kita sapa. Iya, ya. Lu jadiin dulu ini. Kenapa gua di koma lu nggak bisa ngegedein diri sendiri sih, Nandar? Bisa. Nggak bisa gua membesarkan diri. Gua cuman bisa membesarkan orang lain nih. Ha. Tuh. Memang dah. Perasaan udah bisa kuasa deh. berikan. Coba gua lihat pakai akun itu lagi. Bisa, udah aku checklist semua. Lu dasar lu mengkhianati. Coba lihat gua dulu, bisa nggak gua membesarkan ini? Iya. Coba tuh up dulu tuh yang di bawah, jangan di up tuh yang di bawah. Yang Eoni lu klik, lu jadikan moderator Eoni. Tuh, Mana? Gua aja moderator di sini nggak bisa ngegedein diri gua sendiri. Parah ini. Udah bisa belum yang di bawah itu? Uni Ripa yang itu bisa? Apa yang untuk? Coba gua kecilin dulu. Gua kecilin gua sendiri. Coba. Bisa gua bentar. Coba, bisa nggak? Bisa. Bisa lu ah. Bisa. Oh, Sabar dulu kan baru lu klik. bisa lo. Ya, saya Udah bisa. boleh ngomong Oke. sedikit. Boleh Udah. ngomong Ya sedikit. silakan tapi Kak Rosi izin saya boleh sapa dulu nggak? Rokmu silakan Iya, iya. perkenalkan nama dan agamanya dan kalau saya buka kamera. Nama saya adalah Romo. Saya dari Kota Manado. Saya dari Nasrani. Ya agamanya apa bro? Oke, Nasrani. silakan buka kamera bro. Ya silakan buka kamera Pak Romo. Pak Romo bisa buka kamera. Mantap. Izin ya Pak Romo, saya besarkan ya sebagai tamu, kita besarkan supaya kita Besar, di samping Kak Rosi. Oke, Kak Rosi juga. Nanti Bang Romo sama-sama mendengarkan Kak Rosi sama saya ya. Oke, Bang Romo, sebelumnya saya perkenalkan dulu, kami adalah umat Islam. Tentu kami tupoksinya menjelaskan agama Islam. Ini saudari saya tuh namanya Kak Rosi Mayday, tolong. Ya kan? Dan dia adalah seorang penganut Marsionisme. Apa sih arti Marsionisme? Orang-orang yang mengikuti cara berpikirnya Marsion. Di abad kedua, Marsion mengajarkan bahwa perjanjian lama itu Tuhannya berbeda dengan perjanjian baru. Jadi Kak Rosi ini ekstrimnya. Dia tidak menyembah Yahweh, tapi justru percaya bahwa Yahweh itu adalah iblis. Nah, Bang Romo di sini dikasih kesempatan bertanya kepada Kak Rosi atau bertanya kepada saya. Silahkan, atau mau menjelaskan tentang keyakinannya boleh. Nanti kita dengarkan, nanti kita tanggapi. Mau yang mana dulu nih? Mau bertanya atau mau menjelaskan? Nanti Kak Rosi mau bicara soalnya. Ke saya maksudnya. Ya, Bang Romo di sini mau diskusi sama saya atau sama Kak Rosi, silakan pilih. Boleh Oke, bertanya ke Kak ya, Rosi, baik. boleh bertanya ke saya. Silakan. Baik, saya kan tadi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Umi, saya mengikuti dari tadi percakapan antara Bang Nanda sebagai hostnya dengan Mbak Rosi ya. Kemudian yang saya dapati tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Nanda itu tidak sesuai konteks, keluar dari konteks itu. Jadi pasal yang ke-21 ya, Matius 21 ayat 43 yang diambil bahan pembicaraannya Bang Nanda tadi itu keluar dari konteks, Bang. Mungkin saya akan luruskan konteksnya dulu sehingga kita tidak asal cuma Baik, ayat. fokus di situ. Karena saya Sebelum dikasih Abang, kesempatan. bentar Bang. Ya, saya kasih kesempatan Abang, tapi karena ini bakalan panjang, Siap. saya kasih kesempatan Kak Rosi ya. Katanya Kak Rosi mau menyampaikan sesuatu. Setelah Kak Rosi, Abang fokus ke Yonatan Nandar. Nandar Oke, jangan pergi silakan, karena ini pembahasan sama Lulu yang selesaikan. Nah, Kak Rosi, sabar ya Bangku ya. Nanti Abang baru dengan Nandar. Kak Rosi, silakan Kak Rosi. Ada yang mau disampaikan? Nanti kita dengarkan Bang Rokmu dengan Nandar dulu. Silakan Kak Rosi. Iya, jadi gini ya. Kan tadi Bang Nanda menyampaikan KPR ya, KPR 3 ayat 22 dengan 23 itu. Nah, ini yang berbicara kan Petrus ya. Dan kita tahu Petrus itu apa? Petrus itu adalah
murid yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan perkataan Petrus juga yang telah membuat Ananias dan Safira itu terbunuh karena mereka kedapatan menjual tanah tapi uangnya tidak diberikan sepenuhnya, dan karena perkataan Petrus mereka meninggal di tempat. Nah dalam pandangan pribadi saya ya, Petrus ini apa? Petrus ini adalah seorang murid yang gampang bereaksi terhadap apa yang melintas di dalam kepalanya. Dan dia ini perkataan dia ini ya di KPR 22-23 bagi saya ya, itu perkataan apa? Masih ada benih-benih residu pengajaran dari Yahweh di dalam KPR yang tadi Bang Nandar sampaikan. Sebenarnya nabi itu kalau dibilang di Ulangan 13 itu nabi katanya, atau nabi yang mengajak orang lain menyembah Tuhan lain. Ya dalam hal ini kan Yesus mengajak bangsa Israel untuk nggak menyembah Yahweh, tapi menyembah Bapa Surgawi. Memang harus dibunuh kalau menurut peraturan Yahweh. Dan ini dinyatakan. Tapi saya herannya, kenapa di ayat 23 dibilang akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini nggak benar. Yang benar adalah Nabi itu harus dibunuh karena mengajak murtad, mengajak menyembah kepada Tuhan yang lain, atau dalam hal ini Bapaknya Yesus. Dan Yesus berulang kali bilang, kalian tidak mengenal Bapakku, kalian tidak mengenal Dia. Jadi Yahweh versus Bapaknya Yesus itu beda. Dan bagi saya kalimat Petrus ini, dan akan terjadi bahwa orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan itu bagi saya pengajaran Yahweh, benih residu ya dari Yahweh yang masih ada dalam diri Petrus. Ya, saya akan berani mengatakan hal itu. Lanjut. Ya, Bang Adi kita mute dulu. Bang Adi kita mute dulu ya. Oke, nah sekarang kesempatannya Bang Rokmu untuk melanjutkan tanggapannya kepada Nandar. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita umat Islam juga memberikan hak kepada Bang Rokmu sebagai Kristen menanggapi Nandar supaya tidak terjadi fitnah. Nah Tante Mika, polanya kita kasih tahu dulu Tante Mika nih. Tante Mika dengar ya, Bang Rokmu ini Kristen, Kak Rosi ini Kristen. Jadi Kak Rosi tadi debat dengan Nandar. Kalau ada yang belum selesai, Tante Mika tolong dipandu. Bang Rokmu ini mau diskusi sama Nandar dulu, nanti baru dengan kita. Bang Romo silakan, biar Nandar langsung menanggapi aja ya, biar kita nggak buang waktu. Silakan Bang Romo, waktu dan tempat kita persilakan. Oke, baik Umi atas kesempatannya. Saya senang karena pembukaan kata dari Umi tadi bahwa kita diskusi, berarti tidak ada kata debat di sini. Nah, diskusi ini artinya kita saling meluruskan. Karena saya terpanggil untuk naik di sini, Bang Nandar sudah mengutip kitab suci kami, dan Bang Nandar menjelaskan tidak sesuai konsep. Konteks ayat itu di dalam pasal 21 itu, Bang Nandar harus lihat perikopnya dulu Bang. Itu adalah perumpamaan tentang kebun anggur. Yang dimaksudkan di sini bahwa Sang Mesias itu memberikan pengertian kepada para pemimpin-pemimpin Yahudi. Secara keseluruhan Bang ya, Abang Nandar tadi cuma kutip satu ayat saja, ayat 43. Nah, di dalam konteks yang Matius pasal 21 ayat 43 ini adalah pernyataan Sang Mesias kepada kepada para pemimpin ya. Perhatikan baik, di sini kita tidak berbicara di luar yang tadi Bang Nandar mau alihkan ke goyim. Sabar dulu, itu tidak bicara ke situ Bang. Ayat ini berbicara tentang orang Yahudi saja. Karena yang berbicara itu adalah Mesias yang orang Yahudi berbicara kepada pemimpin orang Yahudi pula. Nah, di sini Mesias mengatakan tentang teks ayat itu ya, bahwa secara konteksnya secara langsung ini berbicara tentang kepemilikan kebun anggur. Ini perumpamaan Bang. Jadi siapa kepemilikan kebun anggur itu adalah sang Elohim itu sendiri. Sementara kebun anggur itu yang dimaksud itu adalah Israel sebagai umat pilihan. Lalu sebagai penggarapnya siapa? Penggarapnya di sini adalah para pemimpin. Ini secara konsep ya Bang ya, secara perikopnya yang saya jabarkan ini. Kemudian para kepala-kepala atau imam-imam yang disampaikan di sini ya tentu ya yang disebut sebagai hamba-hambanya yang tentu adalah para nabi. Itu yang dimaksud ayat ini. Dan di situ juga ada penyebutan bahwa para pemimpin itu ya mengakui bahwa pemilik akan membinasakan penggarap yang jahat. Itu adalah imam-imam itu sendiri yang melakukan di luar, ya, mereka tidak percaya tentang Sang Mesias itu, mereka tidak mengakui Mesias itu. Siapa itu Mesias? Yaitu yang bicara itu di ayat konteks ini, yang bicara itu kan yang Mesias itu sendiri. Kemudian secara makna teologisnya yang perlu kita pahami di sini bahwa pertama ini tentang perpindahan tanggung jawab Pak. Kalau ayat ini secara konteks
perpindahan tentang tanggung jawab apa? Tentang tanggung jawab tentang kerajaan yang dijanjikan itu. Kerajaan itu apa? Jadi kitab Matius, Bang, tidak berbicara di luar konteks. Konteks Matius ini berbicara tentang pribadi orang yang bicara itu. Siapa dia? Itu adalah Mesias itu. Jadi dia berbicara tentang dirinya yang banyak memberikan himbauan kepada para pemimpin di Yahudi. Maka kerajaan Elohim itu akan diambil daripadamu. Ini perkataan Mesias kepada pemimpin-pemimpin yang jahat itu. Bukan berarti Elohim sepenuhnya akan meninggalkan bangsa Israel secara individual. Tetapi bangsa yang memiliki hak istimewa dan tanggung jawab sebagai pemimpin rohani itu, serta posisi sentral dalam rencana keselamatan, dialihkan, Bang. Dialihkan kepada siapa? Dialihkan kepada para pemimpin yang apa? Yang menerima Mesias. Karena mereka sudah menolak Mesias, maka dialihkan itu tanggung jawab. Nah, dalam konteks Matius pasal 21 ini adalah suatu bangsa, Bang. Tadi Abang kan bilang Goy, seakan-akan itu keluar dari singular atau bagaimana. Tapi di sini ada kata, makna bahasanya adalah kata suatu, bukan satu. Suatu bangsa. Jadi dalam konteks Matius itu suatu bangsa, dalam bahasa Yunani-nya itu dikatakan adalah ethos, ya, etnos. Ya, kata etnos ini sering dipahami sebagai umat yang baru. Umat yang baru berdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi dia tidak berbicara tentang bangsa yang maksudnya Bang Nandar tadi. Bang Nandar keluar dari konsep itu. Kenapa keluar konsep, Bang? Pasal itu tidak relevan, tidak sesuai dengan maksud. Karena Abang tadi mulai menggiring si Mbak Rosi itu ke arah si Muhammad. Minta maaf, saya tidak menolak Muhammad di sini, tetapi saya menyatakan iman saya sebagai kitab suci yang saya pegang, bahwa dalam Alkitab kami tidak ada satu ayat yang menyatakan Muhammad ada di dalam kitab suci kami. Tidak ada, Bang. Tapi saya mau katakan kepada Abang, keturunan Nebayot, ya, ada dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Itu jelas, saya bisa buktikan kepada Abang. Di dalam Yesaya 60, ya, 60 itu pasal 6 ayat ke-7, bahwa keturunan Nebayot akan menyamarakan rumah keagungan Elohim. Jadi di sini kita berbicara tentang Nebayot. Siapa itu Nebayot? Nebayot adalah anak sulung daripada Ismail. Dia tidak berbicara tentang Muhammad. Satu kata pun dalam kitab suci kami tidak ada kata Muhammad. Dia tidak ada yang merujuk kepada Muhammad yang Abang tadi mulai mau giring-giring Mbak Rusin, nggak ada. Tapi kalau Abang mau bicara tentang keturunan Nebayot, ada, Bang, saya bisa jelaskan. Di dalam Kejadian pasal 25 itu dijelaskan di sana bahwa ada keturunan Nebayot itu, dia adalah anak sulung daripada siapa namanya? Ismail. Kalau berbicara tentang itu, Bang, berarti yang dimaksud tentang keselamatan tidak terbatas kepada hanya orang-orang Kristen saja. Tapi keselamatan tentang Mesias ini adalah kepada semua. Oleh karena pemimpin bangsa Yahudi sudah menolak sang Mesias, maka tanggung jawab tentang kepemimpinan religion ini dipindah atau dialihkan tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada mereka yang mau menerima Mesias sebagai juru selamat pribadi mereka. Ini, Bang, saya mau kasih tahu ini. Kemudian syarat untuk mengalihkannya sebagaimana? Ya. Ini kalau kepanjangan, Pak. Kita lihat dari prinsip, saya mungkin akan 3. Oke, saya ringkaskan ya. Sebagai ringkasnya dalam Matius 21 ini menegaskan bahwa penolakan terhadap sang Mesias sebagai juru selamat itu membawa satu konsekuensi serius, Bang, tentang kepemimpinan rohani dan hak istimewa atas kerajaan Elohim beralih dari para pemimpin Yahudi yang keras kepala untuk apa? Untuk umat, yaitu untuk gereja terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Sementara ada yang di luar Yahudi itu yang setia menerima Mesias sebagai juru selamat pribadinya. Termasuk saya pribadi yang ada di Indonesia yang tidak tahu tentang bahasa mereka, tapi dengan pengajaran-pengajaran para yang diutusan, saya menerima Mesias itu sebagai juru selamat pribadi saya, Bang. Terima kasih, saya kembalikan. Bang Romo, dengarkan baik-baik pemaparan Yonatan Nandar ya. Nandar silakan ambil alih karena ini urusan dulu dengan Bang Romo, kecuali nanti dengan kita. Silakan Nandar. Oke. Di-mute dulu Pak Romo. Soalnya saya nanti dia nih layarnya nih. Kok jadi gede layar? Baik. Kalau kita konsisten dan komitmen dengan ucapan Pak Romo, Yohanes 5:30, aku dan Bapa adalah satu, itu juga perumpamaan, Pak. Minta maaf. Tolong. Jangan potong Bang Romo.
Bang Ini- Romo dari tadi bicara nggak ada yang potong. Ini Yonatan Nandar bicara kenapa dipotong? Anda diskusi atau mau menganggap ini gereja? Lo Anda ngomong apa ini? Anda dari tadi ngomong nggak ada yang ganggu. Kok kenapa Yonatan Nandar bicara Anda bicara? Dari tadi Anda nggak ada yang ganggu pas bicara, enak aja ini maunya didengarkan tapi nggak mau mendengarkan, itu bukan diskusi namanya, itu namanya mau mendoktrin. Silakan Nandar lanjut. Iya, tadi Bapak Bicara, ngomong. di mute. Orang tadi nggak ada yang ganggu dia bicara loh, langsung Nandar bicara. Tadi Bapak ngomong aja banyak saya dengarkan, nggak ada saya skip. Ya, kalau berbicara bahwa Yesus di situ adalah perumpamaan, itu adalah perikop. Perikop perumpamaan itu yang buat sebetulnya di dalam naskah itu nggak ada perikop. Tetapi kalau Bapak mau menggunakan standar itu, maka Yohanes 5:30 juga adalah perumpamaan. Aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang melihat aku maka melihat Bapa, itu juga perumpamaan. Karena di dalam Yohanes 16 ayat ke-25 Yesus mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan perumpamaan. Ya. Dan suatu saat nanti ketika aku datang, barulah aku akan terus terang memberitakan Bapa kepada kamu. Jadi Yesus akan memberitakan tanpa perumpamaan, itu adalah second comes. Bunda Rosi, Kak Rosi, second coming. Nah, baru Yesus tidak menggunakan perumpamaan. Tetapi disadari atau tidak, ya. Nih, Pak Romo, ya. Ini ada dari Alkitab Sabda, Matius 21:43, dan inilah terjemahan yang paling sesuai dengan bahasa Ibrani. Ini yang kami bahas dengan Kak Rosi dari tadi. Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang bukan Yahudi. Siapa orang bukan Yahudi di sini? Ini yang saya tanya. Ini perumpamaan, ini kiasan. Semua kata-kata Yesus adalah kiasan. Yohanes 16 ayat 25. Sekarang pertanyaannya, ketika kerajaan Allah, ya menurut orang Kristen kan Allah ya, kerajaan Allah diambil dari bangsa Yahudi dan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Ketika berbicara orang bukan Yahudi, ini bentuknya singular, bukan bentuk jamak, ya. Sedangkan ketika menerima tonggak kerajaan Allah itu siapa? Udah itu aja. Itu yang saya pertanyakan kepada Karosi, sehingga Karosi mengatakan PR buat saya. Ya sudah, saya jadikan PR. Nih ya, sebelum saya lanjut ke Bang Rokmu, saya besarkan lagi nih ya. Dengarkan baik-baik nih ya, logikanya jangan kalian yang bikin logikanya. Logikanya kita sepakati bersama. Kalau kalian Kristen mengatakan tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam perjanjian lama, maka dengan begitu Nabi Muhammad tidak dinubuatkan, kalian juga harus menerima tidak ada nama Yesus dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kalian cari aja nama Yesus ada nggak? Nah, masalahnya berani nggak kalian menerima itu sebagai parameter? Kalau berani ya gugurkan juga Yesus di dalam perjanjian lama. Sebentar abangku, diskusi itu saling mendengarkan bang. Kak Rosi ini dari tadi bersabar loh. Ya Kristen. Lalu kalian menyerang bahwa Nabi Muhammad tidak ada, walaupun kami sanggup tunjukkan ada nama Nabi Muhammad dalam Bible. Baru kami kalah argumennya. Lah kalian kalau Nabi kami Muhammad SAW aja dalam teks aslinya bisa kami sebutkan namanya Yesus tidak ada, apa urusannya dengan pendapat pribadi dan doktrin? Silakan tanggapi Yonatan Nandar. Nanti Kak Rosi kalau mau bicara minta interupsi ya Kak. Silakan. Pakai data Bang Rokmo ya. Silakan buka mic-nya. Kami diam, Anda bicara. Oke, baik Umi. Saya tidak keluar dari konteks tadi penjelasan Bang Nandar. Bang Nandar kembali lagi mengutip lagi kembali ayat 61. Abang Nandar untuk bisa memahami pasal yang Abang jelaskan tadi, baca di ayat yang sebelumnya Bang. Saya bacakan ya ayat 34. Ketika hampir tiba musim petik,
ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Perhatikan. Ayat yang 35, tetapi para penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul seorang membunuh dan yang lain melempari yang lain pula dengan batu. Ayat 36, kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain yang lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Jadi di sini jelas di atas ini, sebelum dijelaskan di bawah itu, ya ayat 37, akhirnya ia menyuruh anaknya. Siapa anaknya? Ya Mesias itu yang dimaksud. Menurut anaknya, tujuannya apa? Supaya kepada mereka katanya, anakku akan mereka hargai atau segani. Tetapi di ayat ke-8, tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Jadi di sini Bang tidak berbicara tentang tadi itu yang Abang jelaskan di ayat yang keberapa itu. Mereka ini menangkapnya dan melemparkan ke kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Perhatikan baik ini. Jadi kalau bukan hanya Abang bilang perikop, baca ayat itu secara keseluruhan. Di ayat yang Abang bahas itu ada jawaban di atasnya dan di bawahnya, Bang. Di ayat yang Abang siapa itu? tadi di ayat 43. Siapa orang Maka yang bukan apabila Yahudi tuan itu? kebun anggur itu datang, Yang saya Bang, tanya ini bukan tidak bicara itu. bukan Yahudi, ini bicara pemimpin, Bang. Ayatnya Saya sudah jelaskan berbicara tadi. yang bukan Yahudi, Pemimpin. Bang. Yang saya tanya Abang siapa orang yang bukan menggil Yahudi ke di situ. situ? Tadi Siapa? katanya dia tidak dipotong, kamu Loh, potong. enggak, aku nggak Sudah, bertanya. saya jelaskan dulu. Gini, itu sudah Anda jelaskan Ini di yang saya di jelaskan. awal Anda sudah jelaskan. Yang pertama Anda sudah menjelaskan itu. Tapi yang saya tanya bukan itu. Ini yang saya tanya, Pak. Tolong yang saya tanya itulah yang dijawab. Saya nggak tanya penggarap anggur. Saya nggak tanya ini itu. Yang saya tanya satu hal aja yang saya tanya. Karena makna Ya. ayat keseluruhan Aduh. ini dijawab di Sabar ayat, dulu, sabar. ayat per ayat. Ayat 42 bilang begini, kata Yasua kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi di pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Baru Abang mengutip ayat yang ke-43 sebagai sambungan dari ayat sebelumnya. Sebab itu aku berkata, pemimpin yang jahat, pemimpin diambil daripadamu, lalu akan diberikan kepada suatu bangsa. Siapa bangsa itu? Yaitu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Baik, saya tanya Ayat sama 44 Bapak. jawaban yang lebih lengkap. Sabar dulu. Oh, ini Dan barang cepet siapa banget nih. jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Boleh. Siapa batu itu? Batu penjuru itu adalah sang Mesias itu sendiri. Bang, kalau sudah sampai Seperti itu. poinnya Bang, kasih tahu ke Nandar. Jangan Iya, ceramah. mana poinnya? Khotbah. Di sini kan diskusi. Masalahnya Kalau Bang Nandar, sudah- saya menjelaskan Bang Nandar potong. Bang, Bang dia Nandar silakan, bukan saya tidak potong. memotong Abang, menghentikan Abang bicara dari penjelasan Abang. Dia minta untuk eksplisit penjelasannya karena ini bukan gereja. Kalau Eksplisit Abang tidak secara mengerti- penjelasannya. Bang, saya lagi ngomong pendapat saya di Komal ini. Kita nggak butuh khotbah, Bang. Di sini kalau mau khotbah kita ke gereja, Bang. Ini diskusi. Konteksnya adalah suka dan tidak suka. Kalau dia tidak suka mendengarkan omongan Abang, dia berhak loh, karena dia yang dengerin. Orang masa kita ngomong terus kalau orang nggak mau dengerin? Abang itu ditanya sama Nandar tadi itu, makanya dia potong. Nah, kalau kalian misalkannya tidak terima lagi pakai timer atau dikasih waktu, mending TikTok nggak apa-apa. Usahakan bicara itu pakai data, tunjuk ayatnya. Jangan bicara menurut saya. Ini bukan gereja. Ini tempat diskusi. Ya, si Nandar juga dari tadi tunjukin ayat, terus dia salah gitu. Kalau Anda bilang ayat itu berdasarkan pemahaman Anda, itu namanya asumsi. Misal, menurut gereja saya, nama pendetanya ini, dia yang bilang begini. Kalau Anda yang bilang sendiri, itu namanya asumsi. Nah, Nandar menggunakan kaidah apa? Jelaskan Nandar. Menurut kaidah Baik. bahasa. Biar kita ada Kaidah bahasa ilmunya. Silakan Nandar, besarkan Baik. dirimu. Lanjut Ya. Pak Ulis, selamat malam. Selamat siang Pak Selamat Ulis. malam, Pak Ulis. Selamat siang siang. dulu. Tapi biar Pak Romo ini kelihatan aku gedein banget ya, ntar ya. Iya. Ya, biar. Silakan. Ya, Pak Ulis Biar- nanti bertanya boleh ya, bertanya boleh, menyimak saja dulu. Kita simak dulu aja Nandar dengan Rokmu dulu. Lanjut Nandar. Silakan. Ya. Siap, Bun. Aku siap mendengar Nah, laporan biar itu. gede nih. Baik, kita Enak kalau gini gede ya. Sebentar ya, sebentar dulu ya. Tapi sebelum saya mengulas, saya tanya dulu sama Rokmu. Pak Romo,
Kalau bangsa di luar bangsa Yahudi dalam bahasa Ibraninya apa? Pak Romo, buka ini kita singkat aja ya. Ya, abang Bangsa jangan di luar menggini, bangsa ayat Yahudi itu disebut jangan apa? dipelintir. Abang sementara memelintir. Nah, saya nggak memelintir. Bang Romo. Hoi, hoi, hoi. Ini memang aneh nih Bang Romo. Tidak, Ini. ini- Bang Romo dia sedang tidak menjelaskan ayat. Kok Anda tuduh dia mempelintir? Dia lagi bertanya, kamu ngerti nggak arti bangsa dalam bahasa Ibrani? Ini orang Ya, suka bangsa di luar bangsa Yahudi. Orang dia lagi nanya, kamu tahu nggak arti dalam bahasa Ibrani kata bangsa, ngerti nggak artinya? Apa pula dia mempelintir tuh fitnah? Kamu bilang dia pelintir, Iya, dia aku belum nanya. baca ayat kok. Dia nanya kok. Kok suka nuduh-nuduh diskusi kayak gini? Ini bukan diskusi. Bangsa di luar namanya bangsa nih. Yahudi apa, Romo? Dia nggak bawa ayat kok, dia lagi nanya. Romo. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti. Kalau ngerti biar dijelasin. Silakan. Orang nggak bawa ayat kok malah mic-nya. bilang pelintir ayat. Aneh. Romo buka Silakan mic-nya. Bang Romo ya. Sorry teman-teman, saya kalau ngomong tuh harus keras. Takutnya Bang Romo ini nggak dengar. Buka mic-nya Bang Romo, buka mic-nya. Buka mic-nya. Ini pertanyaan konfirmasi. Diskusi Anda. Ya, ini Itu pertanyaan tadi. konfirmasi yang saya panjang lebar. Itu Tanya-tanya ulang kayak Nanda anak lagi TK aja. Nandar lagi nanya, ngerti nggak arti bahasa Ibrani dalam kata bangsa? Ngerti nggak? Ngerti nggak Bang Romo? Tahu Ngerti bahasa nggak? Ibraninya kata bangsa? Oh, iya. Itu aja. Hah? Tahu nggak apa? Abang tahu nggak kata bangsa dalam bahasa Ibrani? Tahu nggak? Tahu nggak Bang? Tahu nggak Bang? Ini Bang lebih tahu tentang nggak Bang? Bunda, Karosi Bang ini. tahu nggak Bang? Oh, iya. Tadi sudah diulang-ulang, sudah ribuan kali diulang. Apa? Bang tahu nggak Bang? Sudah ribuan Bang, kali diulang. tahu nggak Bang? Bahasa Ibrani arti bangsa tahu nggak? Goyim. Ah, Goyim. Goyim Nandar, silakan Nandar. Ya. Udah diam ya, Goyim. diam. Oke. Uh, Iya bagus. mana dia? Iya Bang, iya Bang. Terima kasih. Baik. Makasih Bang ya. Lanjut. Kalau bangsa di luar bangsa Yahudi disebut goyim, kalau satu orang di luar Yahudi disebut apa? Kalau Goy. bangsa di luar bangsa Yahudi disebut goyim karena plural. Kalau satu orang singular dari luar orang Yahudi disebut apa? Goy. Goy. Uni, teman-teman, Goy. bangsa di luar bangsa Yahudi disebut goyim. Kalau Sabar dulu, ini siapa nih? singular dari luar Aduh. orang Yahudi disebut apa? Siapa ini yang lain? Siapa ini? Musik ini. Dikeluarkan. Goy. Aktor jangan naikkan dulu yang lain ya. Fokus kepada Kak Rosi, Pak Ulis dan Mbak Romo ya. Kita udah ada 3 narasumber di sini. Silakan. Teman-teman, kita kunci dulu ya. Bangsa di luar bangsa Yahudi disebut goyim. Sedangkan satu orang di luar orang Yahudi disebut goy. Kita lihat sekarang ayatnya. Ya, Uni kan bisa baca Ibrani juga ya. Nanti aku tunjukkan Uni eksplisitnya ya. Sebentar, saya buka dulu. Di sini lihat, teman-teman ya. Kita lihat di sini. Oke. Ini suara berisik siapa ya? Matius. Nih, teman-teman kita lihat nih ya. Di sini yang bisa bahasa Ibrani banyak ya teman-teman ya. Ini saya akan bacakan. Tidak ada manipulasi, tidak ada cocokologi ya. Kita baca. Dan tadi apa yang saya tanya sudah dikonfirmasi oleh Pak Romu. Saya bacakan ya. Alhen ani omer lahem, bukankah aku sudah berkata kepada kalian, tikilakah mikem malkut ha Elohim, kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi, fetinaten legoy. Uni goyim atau legoy di situ? Uni masih Rifa ini. Woi Rifa. Legoy. Nah teman-teman, ini dalam bahasa Ibraninya bukan goyim, tapi le itu konjungsi kepada goy, satu pribadi di luar bangsa Yahudi. Makanya teman-teman ya, kalau kita lihat LAI sendiri, nah ini aku lihat LAI ini ya. Bentar. Nih teman-teman, ini terjemahan yang paling benar di dalam LAI ini terkait ayat ini.
Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan diberikan kepada orang bukan Yahudi. Satu orang nih siapa, Pak Rokmu? Itu yang saya tanya. Kenapa Anda jawabnya pakai ayat 43? Nandar, ini baca 43-nya Nandar, Pak. Ayat 44-nya, mohon maaf, tadi Anda mengatakan baca ayat ke-44. Ayat ke-44 itu tidak pernah ada. Itu ayat tambahan dalam tanda kurung. Kita lihat penafsirannya apa. Ya, ternyata ayat ke-44, ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik, sehingganya tidak asli. Kenapa dibuat ayat tidak asli setelah ayat 43? Karena ayat 43-nya merujuk kepada Nabi Muhammad. Itu makanya dibuat ayat tidak asli. Ya. Tuh. Oke, aku bertanya sesuai dengan kapasitasnya, dan Anda sudah mengakui goyim di luar bangsa Yahudi, satu orang di luar bangsa Yahudi disebut goy, dan bahasa Ibraninya di sini. Coba Uni kan belajar bahasa Ibrani. Uni bener nggak nih? Coba Uni. Ini di sini tertulisnya apa nih? Vetinaten legoyim atau legoy? Silakan. Udah, gua baca, lu jangan bacain. Gua biar sekalian menunjukkan performa gua ketika membaca kitab Ibrani. Coba. Mana yang mana dulu? Yang mau semuanya nih atau mau ini? Lu ganggu aja. Langsung aja yang poin, kan mau diskusi lu. Nanti buang waktu. Yang poinnya mana yang maunya ini? Ini dari sini aja, dari sini nih. Ini nih. Betinaten lenu ini Rifa. Ini bukan nun, ini gimel. Oh, gimel. Iya. Betinaten legoy Legoy ini. Ya udah, Vetinaten legoy. Legoy Asher. Wis. Udah stop. Nah, tadi bapaknya sudah mengakui bangsa di luar bangsa Yahudi disebut goyim. Satu orang di luar orang Yahudi disebut goy. Ini bacaannya goyim atau legoy? Uni. Woi. Legoy. Ada huruf lamet, ada huruf gimel, ada huruf waf, ayat titik nikut. Apa namanya kalau olam ya? Apa namanya? Aduh. Masa lupa lagi. Baik teman-teman, itu bacanya adalah legoy. Saya tanya lagi, siapa satu pribadi di luar bangsa Yahudi itu? Anda sudah mengakuinya. Kalau satu orang di luar bangsa Yahudi disebut goy, dan bahasa Ibraninya tertulis goy. Kalau Anda tidak percaya, saya tunjukkan ya. Kalau Anda tidak percaya, saya tunjukkan di sini nih. Ya, ini kitabnya bahasa Ibrani nih, Brit Hadasah Uni. Oh, Nandar, tadi aplikasi Nandar. Nah, kita buka di sini, Pak. Kalau Anda tidak percaya ya, ini dari Kristen ya, Pak ya, bukan dari Islam ya. Nih. Ya, Trinitarian Bible Society. Ya, kita buka Matius 21 ayat ke-43. Sabar ya, Matius. Nah, teman-teman kita lihat nih, Matius 21:43. 43 nih ya. Alkhen ani omer lahem kitukah mikemal kutha Elohim petinaten legoy. Uni bisa baca nggak nih? Oh, bisa. Mana yang mana? Ini nih. Legoy aser. Lanjut samping. Udah. Intinya poinnya inilah. Intinya di situ goy. Itu ya Aisyah. Coba. Udah intinya di situ adalah goy. Gue lagi sombong. Kalau gue udah bisa, lu parah. Pokoknya aku yang aku tanyakan adalah satu orang di luar bangsa Yahudi itu siapa? Satu orang di situ sebutnya. Nabi Muhammad. Iya, makanya kalau bukan Nabi Muhammad siapa? Paulus Yahudi. Nggak ada, masa Paulus? Paulus kan Parisi. Petrus Yahudi.
Makanya tadi Kak Rosi Iya. bilang PR. Nah, Kak Rosi mah lebih gentle. Iya, Nandar PR dulu ya gitu. Uni jangan terlalu lebay lah. Kalau gua nggak lebay, gua bukan rival lah. Gua mah emang lebay, nama tengah gua lebay. Rival lebay ya di mana? Apa lu? Lanjut Bang Rokmu. Bang Rokmu silakan dilanjut ya Bang, pakai data Bang. Nanda ada bubui-bui muncungnya pakai data, teks asli lagi ya Abang, nanti congotologi jangan Bang. Kita di sini mau mengedukasi, bukan mau mengasumsikan liar sembarangan. Silakan Bang, pakai data Bang, pakai data. Saya buka data dari aplikasi yang lain, ya. Dari kata yang dibahas oleh Bang Nandar tadi, saya mungkin tidak sehebat Bang Nandar, pintar bahasa Arab, bahasa Hebrew, kemudian Diakui, bahasa yang memang. lain. Ya, ya, Kita akui ya Bang, nggak sehebat Nandar. Ya, tidak sehebat dalam bahasa ya. Tapi Bang Nandar tidak sehebat saya dalam menerjemahkan konsep. Itu mah Secara bahasanya konteks. aja nggak tahu Bang gimana Nandar mau cuman menerjemahkan. Bang, bahasa bahasa Nandar. nggak ngerti mau gimana Ingat baik, menerjemahkan, ada perhatikan. aja nih. Yang Umi gantian dong ngomongnya Umi, ya kan? Santai Mak. Soalnya abang Santai. sih mengklaim, saya nggak santai kalau Jadi ada orang perhatikan ngeklaim ya. di sini. Saya bisa Saya memang tidak sehebat kalian untuk menggunakan HP seperti ini ya. Untuk ini. Jadi di dalam sini saya sudah baca di aplikasi saya ini bahwa bukan cuma Bang Nandar yang pintar bahasa, ini juga diterjemahkan oleh ahli-ahli bahasa dan dimasukkan di dalam sini. Di situ ada kata yang dilewatkan oleh Abang Nandar. Mohon maaf Abang, di situ ada kata yang lebih menuju kepada sesuatu, bukan seorang. Ya, dia bukan bicara yang Abang tadi bilang kata singular atau apa segala macam itu. Itu ada kata amnya bahasa Ibrani dalam Quran itu lebih mengeksamakan tentang suatu bangsa, bukan kepada bangsa. Artinya kalau kita baca ayat sebelumnya menegaskan tentang kepemimpinan yang jahat yang dibuat oleh bangsa Yahudi, ya, pemimpin bangsa Yahudi. Pak, Jadi Mesias tapi saya itu haruskan nih, nggak ada kata menegaskan am di situ kepada bahasa Ibraninya. Kepemimpinan Nggak ada kata am. rohani. Nah Bang, Ada kok ini Bang, saya nggak ada buka di kata- aplikasi. Mana coba, mana Nggak ada coba kata lihat Bang, am. mana? Sabar. Mana, Nggak ada kata Kamera am. saya, Mbak. Sudah dia Saya mau Nandar cari lu balikan diam. kamera ini tidak bisa. Ya silakan, Sabar. silakan. Ini Bang, Nggak beli ada kamera. kata am, lu Ada coba. kata- Ngarang-ngarang Udah kata diam dulu am. Nggak ada Nandar, kata biar am. gua yang Saya tanya. mau- Sabar Saya Nandar. mau balikan kamera. Iya, iya, Saya iya. mau iya, balikan boleh. kamera, tapi karena HP Ada masih bulat-bulat. baru, jadi saya baru tanya cari-cari ini Waduh nggak ada nih sombong, caranya. mentang-mentang Balikan HP-nya kamera baru. kayak gimana Ada, ya? abang klik dulu nih, klik Mentang-mentang dulu HP saya kamera lama, kita. dia bilang HP baru. Wih. Gini caranya Bang, caranya gini. Ini aplikasi yang saya buka ini. Apa nama Cuma dari aplikasinya depan Bang? ini. Kalau nggak besarkan, Kalau besarkan usahanya dari ya, belakang kita bisa lebih besarkan. jelas gitu. Ya, iya, besarkan dulu Nandar. Ya. Besarkan dulu abang ini. Ya lu kan moderator lah. Gak bisa gue ngebesarin dia, airan gue nggak bisa. Enggak, Mengecilkan diri sendiri syaratnya nggak bisa. sama, gua juga nggak bisa Dalam ngebesarin aplikasi- syaratnya. Dalam Enggak, aplikasi biar yang gua saya besarin. di sini diuraikan itu, dalam kurungnya ada, ya kan? Karena Mana nggak itu jelas. dalam Itu dijelaskan kurung? di situ. Apa Saya- ini saya Bang? kamera- Kan bahasa sabar. asli. Bang, Nandar itu ngajak abang bahasa asli. Mana kata am Iya. di bahasa aslinya Bang? Bang jangan menyesatkan kita Bang. Aduh, mana kata Karena am di Bang bahasa Nandar aslinya? punya kepentingan untuk Astagfirullahaladzim. memelintir ayat, ya. Loh. Serang Bang Nandar pribadi. punya kepentingan untuk memelintir ayat, maka yang diterjemahkan Bang Nandar hanya yang ini sudah ad hominem. Ini diam dulu. Anda sudah ad hominem ini. Dari tadi kita nggak pernah menyerang Anda loh. Anda ada kepentingan. Kalau gitu Anda ngapain diskusi sama dia? Pribadinya aja udah Anda serang, itu ad hominem namanya. Anda Gini sudah aja. menuduh Nandar. Nggak boleh. Gini aja begitu. biar gampang. Gini aja biar gampang. Aduh, Pak pribadi. Romo kirim melalui WA saya, screenshot itu saya akan kirim ke Anandar. Bisa nggak? Itu Oke. namanya menyerang pribadi, bukan lagi diskusi. Apa nama aplikasinya? Aplikasi Otek Indonesia. Apa nama aplikasinya? Coba nama aplikasinya apa? Dan itu bahasa asli atau bahasa terjemahan? Nggak boleh gitu diskusi Bang. Kami menghargai Anda. Masa Anda ngerendahin orang? Itu sudah menghakimi tuh. Kok Arosi dengan Pak Ulis ini diskusinya luar biasa loh. Apa kita nggak lihat silau? Bang, kita tidak bisa lihat apa itu. Itu apa Bang? Kita nggak tahu. Itu ChatGPT. Itu ChatGPT Bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak Ulis, kresek-kresek Pak Ulis.
Matur suwun. Pak Ulis saya marah-marah nih Pak Ulis gara-gara teman Bapak nih. Kita tunggu aplikasi apa? Aplikasi Toto Chat GPT Pak, Chat Mbak GPT. Tommy, ini bukan Chat GPT, ini aplikasi yang saya ambil lalu saya untuk membuktikan bahwa ada kata yang dilewatkan dan saya dapat ini. Apa Jadi konteks Bapak ayat lihatkan tadi itu dia bukan berbicara tentang aplikasinya apa? Ya. Aplikasinya namanya apa Pak? Aduh, jantungan kita lama-lama diskusi sama orang Kristen nih. Apa nama aplikasinya Pak? Onde mande ampunilah dosa dan ya Allah modeliku benar nasib dan injili domba-domba. Apa nama aplikasinya? Apa beta tidak mengerti itu apa? Intinya saya tegaskan bahwa Tidak ada inti. Tidak ada bukan inti. berbicara tentang Muhammad. Apa macam mana mau bahas Sampai inti? situ aja. Karena kita aplikasi. tidak akan ketemu di jalur, kita tidak akan ketemu. Aplikasi. Mesias itu berbicara di dalam pasal itu. Aplikasi. Berbicara membahas tentang dirinya Aplikasi. sebagai anak yang diutus. Ya. Aplikasi malah ada capek kita ngomong tadi. Kenapa? Ada aku serahkan ya ini ya. Itu dalam bahasa Ibrani nggak ada kata am. Lu liatin bahasa aslinya. Ini Kasihan aku netizen bacakan di bawah satu ini loh, ya. netizen di bawah ini ingin ilmu. Gue juga pengen berilmu kayak lu. Ganggu lagi sama bapak. Am. Ada nggak kata amnya? Coba nanti lu liatin. Jangan-jangan Aku ada lu. kita kata per kata ya. Ya silakan. Gua yang baca atau lu? Alfen ani omer lahem, ya. Bukankah aku sudah berkata ani, aku omer berkata lahem itu kalau dalam bahasa Arab lakum, makanya ada lakum dinukum waliyadin. Lakum itu lahem dalam bahasa Arab. Iya. Kitilakah mikem malkut ha Elohim, bahwa kerajaan Allah akan dicabut dari kalian. Malak ya. Malak. Ya, malkut di sini karena banyak. Oh malkut. Fetinaten dan akan diberikan legoy kepada satu orang yang bukan Yahudi. Karena mana kalau kata amnya? yang Mana kata amnya Nanda? Makanya nggak ada kata Ya am harus di sini. ada lah. Orang Pak Romo bilang ada ya harus ada. Mana? Lu adain. Cepat lu letakin di situ kata am. Ya nggak ada di sini. Ya kenapa nggak bisa nggak ada? Kata Pak Romo ada tadi harus ada. Ya nggak ada di sini, nggak boleh nambah-nambah. Ya udahlah kalau gitu ya udah. Ya kita kasih Pak Ulus sama Kak Rusi, capek aku ya. Ya udah, capek aku. Aku juga capek teman-teman ya. Silakan nih. Ulis, silakan Pak Ulis. Bang Nanda. Pak Ulis, kepala aku sakit Pak Ulis. Aku capek Pak Ulis. Aku ingin tanya deh. Anda tadi itu sumbernya dari Trinitarian Bible Apakah Society ya Bang ya? Abang bawa itu ada keterkaitannya dengan Kejadian 49 ayat 10? Kejadian 49 40 apa? Berapa? Pak Ulis? Kejadian berapa? Bang Nandar, aku mau nanya nih, apakah kejadian berapa? ayat yang abang bawa itu apakah kesinambungannya dengan Kejadian 49 ayat 10? Ya iya dong, bener itu. Bener, itu bener nih. Aku gedein layarku dulu. Ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk kepada bangsa-bangsa. Ini Nabi Muhammad. Karena mohon maaf, kalau Yesus kan tidak pernah menaklukkan bangsa-bangsa, karena Yesus kan ajarannya kasih. Kasihilah musuhmu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau Nabi Muhammad ajarannya adalah ajaran menaklukkan musuh-musuh. Dan Nabi Muhammad diakui atau tidak adalah seorang raja. Kalau Yesus mohon maaf kan gak punya kerajaan. Karena kata Yesus, kerajaanku bukan dari dunia, kerajaanku adalah kerajaan rohani. Jadi bener, Pak Ulis ini kok pinter, Masya Allah. Tapi Pak Ulis, mohon dilanjut sama guru-guru saya udah capek sebetulnya ya Pak Ulis ya, teman-teman. Jadi saya ini bukan ria, tapi saya sedang puasa ini. Puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Karena kalau saya kuras energinya untuk berdebat, takut pingsan saya. Oke ya. Iya. Oke, saya maju. Jadi begini teman-teman ya. Sebetulnya kami ini juga tidak mau teriak-teriak begitu. Cuman
tolonglah, kalau memang teman-teman itu handsetnya tidak bermasalah, terus misalkannya juga telinganya juga tidak bermasalah, minimal janganlah buat kami berteriak. Masa sekali orang ngomong nggak didengarkan? Saya kalau Pak Ulis ini interupsi nih, saya kan diam. Apa nih Pak Ulis mau apa? Itu tandanya kita saling menghargai. Ini kita ngomong apa? Jadi tolong ya, biar tidak lagi kita ini diskusinya tuh dengan suara-suara keras ya. Saya tahu nggak nyaman kuping kita dengarkan itu, cuman ya tolonglah kita diskusi pakai data, tunjukkan kebenaran itu dengan data ya. Yang Kristen yang lain mau naik silakan up, yang Islam jangan dulu ya. Yang Kristen lain silakan bilang up biar kita jambak, kita fokus ke Kak Rosi dan Pak Ulis. Nah jadi begitulah kira-kira Kak Rosi dan Pak Ulis ya. Memang tidak apa-apa kalau Kristen menolak bahwa kami percaya ada nubuatan Nabi Muhammad yang masih ada di dalam kitabnya yang kalian pegang, walaupun itu hanya sisa-sisanya. Maksudnya apa? Karena memang kami kan tidak percaya Bible itu kitab suci, tapi kami tetap percaya bahwa kitab itu telah bercampur. Even itu kitab yang sudah tidak lagi suci masih ada, kita bisa menemukan sisa-sisa peradaban bahwa memang ada nama Nabi Muhammad ini pernah disebutkan. Ada yang secara nama eksplisit, ada yang hanya sekedar ciri-cirinya saja. Nandar tadi itu sedang mencoba mengeksegesi, menunjukkan bahwa ada secara karakteristik seorang yang akan diutus oleh Tuhan, ciri-cirinya disebutkan dalam kitab tersebut. Boleh ditolak Pak Ulis sama Kak Rosi, kan teman-teman kan Kristen, tapi tolong kalau menolak kan pakai argumen selain ya, itu bukan dengan doktrin. Kalau doktrin kita udah tahu kalian gak terima Nabi Muhammad. Kalau doktrin ketemu sama doktrin kan lucu. Offside, ternyata Nabi Muhammad Yahudi. Sejak kapan pula Nabi Muhammad Yahudi? Inilah orang nih minta naik, akunnya bernama offside nih, saya naikin ya. Kalau seandainya kau bicara pakai congor, kau kuturunkan. Tolong pakai data, di mana tertulis Nabi Muhammad orang Yahudi. Nah, siang. Ya kau tunjukkan mana Nabi Muhammad orang Yahudi. Dari eksegesis dari ayat yang dibawakan Kau kutanya tadi. di mana kok eksegesis? Itu akan diberikan kepada bangsa di luar Yahudi, koplak. Aduh, sudah jelas-jelas kata Nandar di ayat itu tertulisnya akan diberikan di luar bangsa Yahudi. Orang itu siapa? Kau bilang Yahudi, namanya orang, sedangkan kerajaan itu diberikan kepada orang di luar Yahudi. Lalu kau bilang diberikan ke orang Yahudi. Kau nggak cocok ngomong sama manusia, kau cocok ngomong sama ayam. Kami manusia di sini. Pak Ulis, maaf ya Pak Ulis ya. Saya kadang-kadang beginilah Pak Ulis. Menjadi budak gembala ini memang kadang begini Pak Ulis, nasib. Uni, Apa? orang itu namanya kan outside. Namanya kan outside. Suka mendahului orang. Iya, betul. Nah, dia memang nggak jelas orang gitu Pak Ulis. Maaf ya Pak Ulis dan Kak Rosi ya. Saya minta maaf kepada Kak Rosi. Memang betul Pak Ulis. Udah cocok. Ya, aduh ya Allah, sabar Rifa. Ya Allah Pak Ulis, pada saya tadi berdoa lo masuk komal ini lo, tapi tetap aja terpancing lah. Teman-teman, tadi itu bukan bentuk kemarahan ya. Terkadang saya ngomong kuat itu saya yakin orangnya nggak mendengar, makanya saya kencengin suaranya. Walaupun teman-teman yang pakai handset terganggu. Ada yang pakai speaker dengan suara saya Pak Ulis. Pas saya mereka pakai speaker, mereka kaget pas saya teriak begitu. Saya minta maaf buat teman-teman yang menonton ya, yang di YouTube ataupun di TikTok ya. Saya nggak ada niat untuk mengganggu yang lain tidur. Tapi tadi orang Kristennya kadang-kadang nggak mau dengar, nggak kayak Kak Rosi sama Pak Ulis. Oke, kita kasih kesempatan Pak Ulis sama Kak Rosi untuk menanggapi ya. Boleh. Kalian menolak juga boleh, tapi silakan apa argumentasinya, penyeimbangnya. Silakan Kak Rosi sama Pak Ulis. Ya. Kak Rosi dulu lah. Ya, tadi kan Bang Nandar bawa Kejadian 49 ayat 10 ya. Nah, itu kan dikatakan keturunan Yehuda, Bang. Dan Yehuda adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus. Jadi kalau dibilang itu merujuk pada Nabi Muhammad yang menaklukkan bangsa-bangsa, rasanya itu kurang pas ya Bang. Lagi-lagi nih, musuh dari Tuhan Yesus itu ya bukan bangsa-bangsa, tetapi para malaikat penguasa bangsa-bangsa. Seperti yang dikatakan di Mazmur 82. Dan di Ibrani 1 ayat 6, waktu Bapa mengutus Yesus dikatakan gini, ketika Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, semua malaikat harus menyembah dia. Itu artinya zaman sebelum Yesus adalah zaman di mana bangsa-bangsa ini dikuasai oleh para malaikat. Mereka memberontak di kerajaan surga, mereka dilemparkan ke bumi. Nah ini musuh Tuhan Yesus.
Jadi Tuhan Yesus tuh memang nggak tertarik untuk membangun kerajaan di bumi dengan tentaranya seperti Alexander the Great atau kerajaan Babel. Nggak itu, dia nggak butuh tentara karena memang dia kerajaan sorga. Tetapi yang Yesus mau lakukan apa? Menaklukkan dewa-dewa bangsa-bangsa, itu tujuannya, gitu loh Bang Nanar. Ya, jadi jangan salah artikan permusuhan Yesus itu bukan dengan bangsa-bangsa. Ya, kalau kekuasaan dunia ini maksudnya bukan itu yang Tuhan Yesus incar. Yang Tuhan Yesus mau adalah penguasa bangsa-bangsa ini, para malaikat pemberontak ini yang ditaklukkan, supaya orang ini tidak terhalang lagi datang kepada Yesus, supaya tidak ada lagi persembahan korban sembelihan dan korban bakaran. Dan memang sejak Yesus naik ke sorga, ya, nggak ada lagi agama-agama kuno yang biasa menyembelih hewan korban. Itu udah nggak ada lagi praktek itu. Kita boleh lihat sampai sekarang tidak ada lagi agama yang mempraktekkan korban sembelihan dan korban bakaran, nggak ada. Jadi terbukti Ibrani 10 ayat 5 dan 6 dan 8, ya, korban dan persembahan tidak aku kehendaki, ya, korban bakaran dan korban sembelihan tidak aku ini, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan benar ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Nggak ada lagi saya lihat agama apapun yang mau menyembelih hewan korban. Lanjut. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.